Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran SKI minggu kedua di bulan Agustus 2021. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah dalam belajar. Tidak lupa memohon ampun kepada Allah untuk hari ini dan selalu berdoa mudah-mudahan kita cepat belajar secara tatap muka. Amin. Minggu kemarin kita telah menjelaskan mengenai teori yang menyebutkan tahun berapakah Islam masuk ke Nusantara. Teorinya ada 3, yaitu yang pertama, Islam masuk ke Indonesia abad ke-1 Hijriah, langsung dari tanah Arab yang disebarkan oleh para saudagar Muslim yang berdagang dan bertindak sebagai mubalik, dengan ciri-ciri ditemukannya koloni-koloni Arab di daerah sekitar Sumatera. Yang kedua yang berkata bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu adalah abad ke-11 dengan bukti adanya makam panjang Fatimah binti Maimun di Leran Manyar. Lalu yang ketiga adalah yang berkata bahwa Islam itu masuk ke Indonesia itu abad ke-13 dengan bukti telah ditemukannya kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Perlak, Aceh. Dan kita akan membahas nomor B ya, penyebab Islam mudah berkembang di Indonesia. Telah diutarakan di pelajaran kelas 1 Sanawiyah, mengapa Islam mudah berkembang di tanah Arab? Karena saat itu Nabi yang diajak itu adalah orang-orang yang hamba sahaya, artinya orang-orang yang tertindas terlebih dahulu. Lalu Nabi juga mengajak secara damai, tidak ada paksaan, dan Nabi juga mengajak secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya Islam bisa menyebar dengan cepat. Nah, khusus untuk Indonesia di sini bagaimana cara berkembangnya Islam di Nusantara. Di sini sama juga Islam datang ke Indonesia atau ke Nusantara itu dilakukan secara damai, dan ini lewat jalur perdagangan, juga lewat dakwah, lewat perkawinan, lewat ajaran tasawuf dan tarekat, serta jalur kesenian dan pendidikan yang semuanya mendukung proses cepatnya Islam masuk ke Indonesia. Kita terangkan satu persatu. 1. Islam datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Di sini masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan terjadi saat tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada awal abad ke-7 Masehi sampai dengan 16 Masehi. Pada saat itu banyak para pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia. Semakin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Dari tempat inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan penduduk setempat. Jadi seperti telah diutarakan pada pertemuan pertama, yaitu orang-orang Arab itu datang ke Indonesia melakukan transaksi perdagangan. Nah, lama-lama mereka kemudian bermukim atau menetap dan membentuk perkampungan yang disebut pekojan. Nah, dari perkampungan ini kemudian mereka berasimilasi atau berinteraksi juga dengan penduduk setempat. Maksudnya adalah masyarakat asli, seraya sambil menyebarkan agama Islam. Lalu yang kedua adalah lewat sosial atau pernikahan. Nah, para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak menikah dengan wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi itu diajak oleh mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda menerima ajaran Islam. Dengan demikian, proses inilah kelompok mereka makin besar dan menjadikan berkembang dari komunitas kecil menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Jadi maksudnya begini, mereka menikahi dengan perempuan-perempuan pribumi, lalu akhirnya mereka masuk Islam, dan dari masuk Islam ini kemudian sedikit-sedikit berkembang dan kemudian nanti berkembang menjadi
kerajaan, membuat kerajaan-kerajaan Islam. Nomor 3 adalah di sini pendidikan dan pengajaran. Di sini disebutkan terutama melalui pesantren-pesantren oleh para kiai-kiai. Beberapa pesantren terkenal nanti ada misalkan pesantren Ampel Denta, pesantren Sunan Giri. Yang keempat melalui tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Di sini penyebarannya tidak kalah pentingnya adalah melalui tasawuf. Dan tadi disebutkan bahwa tasawuf adalah ajaran atau cara mendekatkan diri kepada Allah dan memudahkan mereka dalam mengerti dan menerima ajaran Islam. Di antara tokoh penyebaran tasawuf adalah 1. Hamzah Fansuri, 2. Syamsuddin, 3. Syekh Ahmad Somad, 4. Nuruddin Ar-Raniri. Lalu yang kelima adalah penyebaran yang kelima adalah lewat kesenian. Misalnya kesenian bangunan, pahat, musik, dan sastra. Hal ini dapat dilihat dari contoh adalah bangunan-bangunan di masjid, khususnya di Jawa, di Demak, di Cirebon, Banten, dan Aceh. Lalu selanjutnya adalah di sini proses masuknya Islam ke Nusantara. Tadi ya melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan tasawuf dan kesenian ini sangat mudah di Indonesia menyebarkan agama Islam karena 1. Syarat masuknya Islam itu sangat mudah karena hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka langsung bisa menjadi agama Islam. Yang kedua, dalam Islam itu tidak ada kasta, maksudnya tidak ada perbedaan manusia. Sedangkan saat itu sebelum Islam penduduk Hindu misalkan ya yang beragama Hindu, mereka kan dibagi kastanya 4. Kasta ksatria itu khusus untuk para raja dan bangsawan. Kasta Brahmana itu khusus untuk para pendeta mereka. Lalu yang Sudra itu masyarakat kecil seperti pengemis atau yang miskin atau pedagang kecil. Nah, jadi agama Hindu sebelumnya itu ada perbedaan kelas manusia. Sedangkan ketika mereka masuk Islam itu hanya masuk Islam sudah mereka disamaratakan. Jadi tidak ada yang disebut mana misalkan kaum ulama, mana kaum pelajar, dan mana kaum miskin. Nah, mereka tidak ada. Jadi orang-orang pribumi itu, orang-orang Indonesia itu mau menerka masuk agama Islam karena sangat mudah sekali. Nomor 3 di sini Islam disebarkan melalui jalan damai, yaitu melalui interaksi sosial tadi sambil berdagang, sambil kesenian. Lalu yang keempat, sifat bangsa Indonesia yang ramah dan mudah bergaul dengan bangsa lain. Nah, ini menjadikan orang-orang yang menyebarkan agama Islam itu tidak takut karena orang Indonesia itu sangat ramah sehingga mereka mau mendengar, mereka mau berbagi, akhirnya kemudian mereka masuk agama Islam. Nah, sekarang kita ulangi dari awal ya. Tadi lewat apakah agama Islam masuk ke Indonesia? Kita ulangi, lewat kesenian, lewat pengajaran, lewat pernikahan, lewat tasawuf. Lalu yang selanjutnya, mengapa Islam mudah berkembang di Indonesia? Karena 1, tadi syarat masuk agama Islam itu sangat mudah, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, Islam diajarkan secara damai, tidak dengan paksaan. Yang ketiga, dalam Islam itu tidak ada kasta seperti di agama-agama yang lain. Jadi kita semua sama, tapi yang membedakan adalah hanya ketakwaan. Yang keempat, sifat penduduk Indonesia yang ramah yang mengakibatkan Islam mudah masuk ke Indonesia dengan cara yang cepat. Itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Tidak lupa kita berdoa mudah-mudahan hari ini selalu bahagia, apalagi besok lusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.